STY full senyum, pelatih kelas dunia sejalan bangkitkan timnas. Oke, Sandy Walsh beri pengakuan baru. Itu antara berita yang ada pada hari ini. Ayo guys, kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar semua? Semoga kalian yang menonton video ini, saya mendoakan diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa kalian sukses dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini berita yang terkini yaitu Sinteyong full senyum guys. Kenapa? Kemudian Sandy Walsh juga ada memberi pengakuan baru dan juga beberapa berita lain. Juga mungkin ada terkait dengan Erick Thohir yang mungkin akan menjadi ketua umum. Itu masih lagi dalam pemilihan nanti, belum ditentukan lagi. Jadi tunggu pemilihan selepas rapat umum untuk PSSI nanti. Apapun wawasan, hala tuju dan juga misi Erick Thohir ini ingin menyediakan 2 fasilitas training center, itu yang terbaik untuk timnas. Selain daripada potensi bakat pemain, tetapi perlu juga penyediaan untuk fasilitas itu. Sekiranya pemain itu banyak, tetapi fasilitas yang kurang, yang tidak ada standarnya, itu mungkin menjejaskan juga permainan untuk timnas Indonesia. Jadi apapun guys, kita tengok dulu video ini. Tertarik juga saya untuk mereaksi video ini karena perkembangan terkini ini mungkin ada kaitannya dengan Piala Asia dan juga Piala Dunia U20 nanti. Oke, daripada channel Garuda Space guys, kepada yang baru ketemu juga channel Garuda Space ini, kalian boleh menekan butang subscribe dan butang loncengnya. Support juga dengan menekan tombol like, share dan komen. Judulnya seperti yang tadi, STY full senyum, pelatih kelas dunia sejalan bangkitkan timnas. Sandy Walsh beri pengakuan baru. Tanpa berlama-lama, ayo kita simak video ini guys. Jose Mourinho, Sinteyong, Sandy Walsh, Garuda Space, jangan lupa subscribe. Sejalan dengan Sinteyong, Jose Mourinho sempat beri saran untuk timnas Indonesia. Sempat beri saran untuk timnas Indonesia guys. Apakah saranan Jose Mourinho ini? Ayo kita simak. Fakta mengejutkan dari pelatih kelas dunia Jose Mourinho yang satu pemikiran dengan Sinteyong mengenai performa penggawa timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Jose Mourinho pernah menyoroti khusus soal timnas Indonesia kala dirinya menyambangi Indonesia untuk mendampingi timnya yang ditangani saat itu, yakni Chelsea, saat melakoni laga uji coba. Masa di Chelsea dia. Pada pertandingan Tour Asia tersebut, Chelsea meraih kemenangan atas Indonesia All Star di Stadium Utama Gelora Bung Karno dengan skor 8-1. 8-1. Secara tegas usai laga menang. tersebut, pelatih berjuluk The Special One itu menyebut bahwa timnas Indonesia tidak memiliki potensi yang spesial. Meski begitu, Mourinho juga menyoroti semangat juang timnas Indonesia. Pelatih yang kini menangani AS Roma tersebut memberikan saran kepada skuad Garuda agar bisa lebih berkembang. Andai pemain Indonesia tak memiliki potensi yang spesial, bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan. Saya pikir timnas Anda harus bermain dengan semangat tinggi. Itu adalah. Tapi sekarang ini banyak sebenarnya potensi yang ada sudah di Indonesia guys. Karena banyak yang sudah bermain abroad. Pemain-pemain lokal juga menimba pengalaman di luar. Begitu juga dengan pemain keturunan sebenarnya. Banyak yang ke Indonesia ini memberi inspirasi kepada pemain-pemain lokal dan pemain tempatan juga. Mungkin ini dulu dia punya pendapat cara yang terbaik untuk membuat timnas Anda lebih baik. Jika Anda sudah memiliki itu, maka Anda akan lebih kuat dari kemampuan sebenarnya. Ucap Jose Mourinho. Menariknya, hal yang menjadi sorotan Jose Mourinho saat itu ternyata juga sama seperti yang disoroti oleh pelatih skuad Garuda saat ini, Sinteyong. Diketahui Sinteyong sempat menyoroti semangat juang timnas Indonesia.
Hal itu disampaikan Sintayong saat melakukan wawancara eksklusif dengan media Vietnam. Meski Dengan media begitu, Vietnam, Sintayong masih terus berjuang membawa skuad Garuda mencapai kesuksesan. Sebab hingga kini dia masih akan terus menangani timnas Indonesia. Karena ada sesuatu dalam diriku mendorong saya ke Indonesia. Saya tahu ini bukan tantangan sederhana, tapi saya suka menantang diri sendiri. Dan saya percaya Sintayong mampu ini melakukan sesuatu untuk mencapai memang padulah dia. kesuksesan. Hidup Ungkap matinya bola nih, Sintayong. Sintayong nih. Sebab itu dia berani untuk menyahut cabaran di Indonesia, guys. Alasan Sintayong bertahan Sintayong bersama bertahan. timnas Indonesia. Oke, apa alasannya? Demi Pertama, memajukan demi sepak bola memajukan Indonesia. sepak Ini bola betul. Indonesia. PSSI di era 2000-an kerap mendapatkan cibiran dengan kondisi sepak bola Indonesia yang tak berkembang. Manajemen termasuk dugaan mafia bola center diisukan dan menjadi kebobrokan sepak bola nasional. Satu dekade berjalan, perkembangan sepak bola Indonesia di 2010 mulai menunjukkan perbaikan. Walau isu mafia bola masih hangat dibicarakan hingga saat ini. Masuk di era 2020, timnas Indonesia sudah semakin terpandang. Tim yang dulunya kerap menelan kekalahan saat ini menjadi perhitungan para pemain lawan. Untuk itu, Sintayong memiliki tekad untuk memperbaiki sepak bola Indonesia, termasuk prestasi timnas Indonesia. Ya, daripada berapa perlawanan, daripada 16 ataupun 16 ke 32 perlawanan, Sintayong banyak kemenangan daripada kekalahan sebenarnya. Itu juga lah. Dia menaikkan ranking Indonesia daripada 159 kini ke 151. Memang usai dari Piala Dunia 2018, Jauh juga Sintayong tuh. memiliki keputusan mencari tim yang lebih baik dari Indonesia. Namun dia memilih Jauh juga dia Indonesia kasih dan memberikan naikkan andil dalam ranking. perkembangan untuk membangun akar sepak bola di tanah air ini. Memang perlulah dia, memang perlu lagi di Indonesia, Sintayong nih. Kedua, demi keluarga. Demi keluarga. Tidak dipungkiri, Sintayong harus membiayai anak-anak dan keluarganya di Korea Selatan. Bahkan saat Sintayong berbincang dengan Song Hyun-min, mantan anak asuhnya di timnas Korsel itu mengaku menerima pekerjaan melatih skuad Garuda karena alasan sang anak bungsu Shin Jae-hyuk. Tapi gajinya nih guys, paling tinggi di Asia Tenggara. 14,3 miliar ya Indonesia bayar dia ini. Dia pernah ditawarkan oleh China kan, 43 miliar lagi tinggi. Tapi dia menolaknya, dia mau juga ke Indonesia nih guys. Itu yang bagusnya Untuk dia diketahui, ini ya. Shin Jae-hyuk saat ini masih menjalani pendidikan di perguruan tinggi. Dia juga bermain di klub sepak bola Korea Selatan, Ansan Greeners FC, dan satu tim dengan bek timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Anaknya di situ sama dengan tim Asnawi Mangkualam ya. Oke, Sandy Beri Walsh. pengakuan menyedihkan, Sandy menyedihkan. Walsh ungkap titik Kenapa pula itu? terendah dalam karirnya. Aduh, kenapa ya? Pemain keturunan timnas Indonesia Sandy Walsh kembali menjadi sorotan usai melontarkan pengakuan menyedihkan jelang menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Sandy Walsh yang resmi menjadi pemain naturalisasi Indonesia mengungkapkan bahwa dia mengalami periode terburuk dan titik terendah dalam karir sepak bolanya. Kepada Elevensport.pi, Sandy Walsh mengaku bahwa awal dia akhirnya bisa dinaturalisasi dan bermain bersama timnas Indonesia ialah usai mengantarkan klubnya saat itu KRC Genk ke perempat final Liga Eropa. Sandy menjelaskan bahwa melihat banyak pemberitaan di Indonesia soal latar belakang dan garis keturunannya, hingga pada akhirnya dihubungi oleh Simon McManamy yang pernah melatih timnas Indonesia. Hingga satu titik, ia terbang ke Jakarta dan bertemu dengan sejumlah pengurus PSSI. Namun di awal, semua yang diimpikan Sandy Walsh untuk membela timnas Indonesia tak berjalan mulus. Sandy Walsh pun mengakui dirinya sempat merasakan menyerah dan anggap timnas Indonesia tidak membutuhkan dirinya. Kondisi tersebut diperparah dengan kenyataan pahit bahwa kontrak Sandy bersama klub lamanya Zulte Waregem berakhir pada musim panas 2020.
ada Namun mungkin pada Oktober 2020 sesuatu. semuanya berubah dengan sangat cepat. Dia mendapatkan tawaran dari Cafe Michelin dan mendapatkan panggilan telepon dari asisten pelatih Sintayong. Dan kini pemain keturunan Belanda tersebut tinggal menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret mendatang. Mudah-mudahanlah dapat main kan. Jordi Amat sudah main, Sandy Walsh lagi belum, dengan Sheni Patinama. Tapi di Piala Asia mudah-mudahan semua dapat bermain lah kan. Oke guys, itu antara beberapa berita yang ada pada video ini ya. Terutamanya terkait dengan Sintayong masih lagi mengekalkan prestasinya di Indonesia, dan perlu untuk diketahui bahwa Sintayong pernah ditawarkannya oleh China 43 miliar bayaran oleh China, tetapi dia memilih untuk kekal untuk di Indonesia ini, walaupun dengan bayaran jauh lebih rendah, 14,1 miliar lah begitu. Tetapi itu pun kira banyak lah sudah. Yang pentingnya dia rasa gembira, dia enjoy, dan dia betul-betul ingin membangunkan sepak bola di Indonesia ini. Sebab itu dia masih kekal di Indonesia. Dan walaupun ada beberapa juga yang inginkan dia berhenti daripada menjadi pelatih di Indonesia, tetapi sebenarnya banyak kejayaan daripada kekurangan yang dia ada untuk melatih di Indonesia. Sebenarnya kejayaannya cukup banyak. Antaranya dia baru memegang Indonesia ini selama 3 tahun, daripada 2018 sehingga 2023, lebih kurang begitulah. Ditolak lagi COVID 2020-2021, sebenarnya itu tiada dalam termasuk dalam 3 tahun itu. Jadi baru 3 tahun, tetapi dia telah melakukan banyak kejayaan, terutamanya menentang pasukan ataupun timnas yang lebih tinggi levelnya. Itu dia mendapat kemenangan seperti Curaçao, menang kedua-dua perlawanan. Kemudian dia juga membawa pemain-pemain U20 ini untuk TC di Turki dan juga di Eropa. Itu untuk menimba pengalaman kepada pemain-pemain bibit muda ini. Itu satu perencanaan ataupun satu strategi yang cukup baik untuk pemain-pemain muda dan juga perkembangan sepak bola di Indonesia itu, biar mereka mendapat pengalaman yang paling bernilai dan paling yang tidak menghampakan, paling berharga. Bukan senang guys untuk satu-satu pasukan itu untuk uji coba di Turki ya, di kawasan Eropa itu selama lebih kurang sebulan. Itu untuk persediaan Piala Dunia U20. Dan juga kejayaan lain Sintayong ialah ranking timnas itu daripada 150 lebih 59-nya meningkat kepada 151. Itu kejayaan yang cukup besar juga. Hanya 3 tahun kejayaan itu muncul. Walaupun dia gagal dalam Piala AFF dan tidak mendapat sebarang piala setakat ini, tetapi itu bukan ukuran. Sebenarnya itu hanya kejohanan yang sedikit kecil jika dibandingkan dengan kejayaan-kejayaan yang dia telah capai bersama timnas Indonesia ini. Dia telah membawa beberapa pemain untuk abroad, bermain di luar negeri, antaranya Asnawi Mangku Alam, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Sadi Ramdhani, dan terkini Marcelino Ferdinand akan ke Belgia. Itu semua hasil usaha Sintayong, dan banyak lagi kejayaan-kejayaan lain. Terutamanya dia dapat menyatu padukan sepak bola di Indonesia ini menjadi satu pasukan yang digeruni juga ketika ini di Asia Tenggara. Dan kita lihat nanti bagaimana Piala Asia. Itu juga kejayaannya, meloloskan Indonesia ke Piala Asia bawah 20 dan juga timnas sendirinya. Itu kejayaan yang cukup besar. Dan juga Piala Dunia U20 ini nanti kita nantikan pada bulan Mei bagaimana. Di situ juga akan menentukan, mungkin serba sedikit yang dapat mengubah situasi sepak bola Indonesia. Timnas U20-nya sekiranya dapat membuat kejutan pada masa itu. Jadi
Bagaimana pula pandangan kalian guys? Mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri. Kalian komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang terbaik daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi guys. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.